Terkadang saya pernah mikir dan ngerasa kalau saya kadang nggak bisa fit dan connect ke beberapa kelompok orang tertentu. Dan saya ngerasa nggak bisa connect ke mereka secara emosional. Dan kadang juga pada situasi tertentu saya ngerasa kayak ke alienated atau terisolasi dalam suatu kelompok tersebut. Meskipun saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada mereka. Tentunya saya sendiri sebenarnya juga bisa berbaur dan berkomunikasi terhadap orang-orang itu. Tapi entah kenapa kadang agak sulit untuk ngomong tentang hal yang seru dan lebih dari sekedar basa-basi ke beberapa orang. Dan mungkin banyak orang yang menyebut orang-orang kayak gini adalah orang yang memang gak sefrekuensi dengan kita. Dan saya ngerasa normal people mengekspresikan hal ini dengan baik sekali. Yang dimana mereka menceritakan dua karakter utama yang merasa diri mereka nggak bisa connect secara deep ke beberapa orang tertentu. Yang dimana kita bisa ngelihat dan merasakan bahwa dua karakter utama ini punya internal struggle buat connect ke beberapa orang yang nggak sefrekuensi ini. Dan momen-momen kayak gini yang kadang saya bisa pinpoint dan ngaitin internal struggle ini dengan situasi-situasi di kehidupan saya pribadi. Dan mungkin kepada banyak orang juga. I just feels like the way they express it is just so convincing and so immersive. Ngomongin tentang normal people itu sendiri, cerita di sini akan fokus berat ke dalam kedua karakter yang dimana kita akan mengeksplor karakter mereka secara perlahan. Kedua karakter ini ngerasa sulit banget untuk mengekspresikan perasaan dan emotional state mereka terhadap orang lain. Dan kita juga bisa merasakan rasa frustasi yang tumbuh akan internal struggle mereka. Di atas kertas, cerita di show ini mungkin gak begitu spesial. Bahkan premis dan settings cerita di TV series ini cukup generik yang kayak copy-paste kebanyakan show romance lainnya. Yang dimana kita bisa menemukan situasi dan fondasi cerita tipe begini banyak sekali di show lain. Tapi yang membedakan series ini adalah bagaimana cara mereka mengeksplor dan mengembangkan karakter-karakter ini secara realistik dan perlahan. Yang dimana terkadang di show drama atau romance growth character mereka akan stagnan dan gak memiliki sebuah sifat yang dalam di diri mereka. And thankfully, normal people does a hell of a job on writing the main character. Karakter utama di sini diisi dengan sebuah jiwa yang kompleks and dynamic. Contohnya yang dimana kita bisa melihat bahwa mereka berdua ini memiliki sebuah insecurity dan internal struggle. Dan cara mereka mengembangkan kedua karakter ini secara realistik benar-benar salah satu aspek terbaik yang dari show ini. Acting dari karakter Connell and Marion is one of the best acting performance out there. Bagaimana mereka mengekspresikan kedua karakter-karakter ini dari mimik wajah dan body language, menggambarkan perasaan mereka dengan akurat dan realistik, dari cara ngomong mereka saat suatu dialog, yang dimana kadang Connell struggle dan sulit banget buat ungkapin perasaannya yang lagi vulnerable. Lalu sex scene yang benar-benar intimate, romantic, and passionate, it's something that's really remarkable and mandatory, terutama di romance show yang fokus utamanya karakter driven story, yang dimana realism and emotional investment kita terhadap karakter merupakan faktor yang penting. Kita juga bisa lihat relationship mereka yang memiliki siklus yang repetitif dan predictable, yang kayak sebuah karet, where they ended up having the same problem again and again, yang kadang juga mencerminkan hubungan kita di kehidupan nyata, yang dimana kadang orang-orang di kehidupan kita sebenarnya itu doang, dan kadang juga orang-orang akan datang dan pergi menjadi dari sebuah bagian hidup kita. And sometimes it's just how lives work. Dan masalah yang mereka hadapi sebenarnya dari kacamata kita cukup mudah diselesaikan, karena masalah utamanya adalah komunikasi. Tetapi show ini bagus banget buat capture atau gambarin kedua karakter ini yang melihatkan bahwa mereka itu flawed sebagai seorang manusia dan punya kesusahan terutama dalam hal komunikasi itu sendiri. Dari Connell yang selalu ngerasa bingung dan struggle dengan perasaan yang ia sedang rasakan, lalu rasa anxious dan rasa takut akan dijudge oleh orang-orang lain dan teman-temannya, lalu kadang bagaimana yang ngerasa
orang-orang nggak bisa connect ke dia secara emotionally dan gak paham dia itu kayak gimana orangnya. Lalu juga ada Marianne yang merasa dirinya unlovable buat banyak orang, padahal sebenarnya juga enggak, yang dimana dia punya rasa insecure dengan dirinya sendiri dan butuh affirmation dari orang lain, dan ngerasa bahwa dirinya itu damaged and broken as a human beings. Dan hal-hal yang kayak gini adalah salah satu hal yang benar-benar vulnerable, yang sulit untuk diungkapkan dan di-share ke orang lain. Karena hal ini adalah salah satu sisi lemah kita sebagai manusia yang bikin kita rapuh. It's bitter, harsh, and truthful, but it's also part of life. Dan jika kamu cuma pengen nonton series ini hanya karena ada banyak sex scenes, it's cool and all. Tapi menurut saya sendiri it's such a waste, karena banyak banget hal yang bisa dipelajari dan kita experience and grasp dari show ini. Bahkan cara karakter utama dalam berhubungan seks ini menggambarkan situasi dan emotional state yang berbeda di dalam diri mereka. Yang kadang Marianne akan menggunakan seks sebagai salah satu bentuk self-punishment and self-deprecate kepada orang lain, kecuali kepada Connell, yang dimana hubungan dan perasaan mereka selalu genuine dan rasa cinta mereka benar-benar authentic satu sama lain. Dan hal-hal yang kayak gini yang menurut saya agak kesia-sia kalau hanya cuma pengen nonton hanya karena sebuah sex scenes. Dan hal-hal detail yang kayak gini juga yang buat saya seneng banget dan suka sama TV series atau art in general, karena kebanyakan dari seni itu adalah refleksi dari kita sendiri dan dengan life value yang akan kita dapat dari hal yang kadang gak terduga. Dan saya sebenarnya gak suka ngomong kayak gini, tapi ini adalah salah satu TV series yang menurut saya harus benar-benar kalian experience dan rasakan, karena banyak momen-momen dan perasaan yang sulit banget untuk ditranslate murni ke dalam kata-kata atau ekspresi, yang dimana kita akan melihat bagaimana mereka akan berkembang dan tumbuh sebagai seorang manusia secara perlahan dan berjuang menjadi manusia yang lebih baik. And it's impactful and just truly beautiful.